Halo, kali ini kita akan membahas soal hitung perataan 1. Nah, nomor 1. Jadi diketahui sebuah segitiga dengan 3 titik A, B, dan C. Titik A dan titik B diketahui koordinatnya. XA sama dengan 200,156 meter dan YA sama dengan 150,854 meter. XB 278,122 dan YB 249,948 meter. Koordinat titik A dan B dianggap tidak memiliki kesalahan. Data ukurannya A, panjang sisi A, atau panjang jarak antara titik B ke C itu adalah 121,567 meter dengan simpangan baku 4 mm. Dan sisi B kecil atau jarak antara titik A ke C itu adalah 127,619 meter dengan simpangan baku 4 mm. Sedangkan sudut alfa yaitu sudut yang terbentuk antara titik C, A, dan B adalah 57 derajat, 15 menit, dan 24 detik dengan simpangan baku alfa itu sebesar 3 detik. Dan sudut beta tuh yang ini, besar sudutnya adalah 362 derajat, 0 menit dan 12 detik dengan simpangan baku 3 detik. Nah, soalnya menggunakan HPB, hitung perataan bersyarat. Parameternya adalah koordinat titik C. Yang ditanya, tuliskan persamaan syarat yang diperlukan. Dan selanjutnya, tuliskan rumus atau nilai masing-masing komponen matriks B dan W. Nah, ini kita coba jawab. Pertama-tama untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus mencari arah utara. Karena gambar ini belum tentu benar. Utaranya belum tentu ke arah atas. Penting untuk menentukan arah utara itu nantinya akan berkaitan dengan syarat geometri dari hitung perataan bersyarat. Makanya kalau kita ngukur di lapangan itu kan minimal kita harus punya 2 titik BM ya. Kenapa 2 titik BM yang saling berdekatan? Itu untuk mencari arah utara. Yang selanjutnya titik-titik koordinat selanjutnya itu arah utaranya ditentukan dari arah utara 2 BM tersebut. Nah, ini juga yang kita lakukan pada soal nomor 1. Pertama-tama kita harus mencari azimut AB, alfa AB. Rumusnya tan inverse atau arkos tangen dari XB kurang XA per YB kurang YA sama dengan arkos tangen. Jadi ini koordinat XB kurang koordinat XA seperti yang diketahui di soal, dan koordinat YB dikurang koordinat YA. Dan tan inverse-nya ini hasilnya XB kurang XA positif 77,966 dan YB kurang YA positif juga 99,094. Nah, diketahui jika hasil pengurangan koordinat XB kurang XA dan YB kurang YA itu adalah bertanda positif per positif, berarti azimut tersebut ada di kuadran 1. Jadi ada ketentuannya ini. Kalau misal ini positif negatif dia kuadran berapa, negatif positif itu kuadran berapa, dan negatif negatif itu kuadran berapa. Nah, kita lanjut. Jadi alfa AB atau azimut titik A ke B itu adalah 38,1953 derajat. Nah, kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Ini utara, azimut AB. Jadi azimut itu adalah sudut yang terbentuk antara garis lurus menuju utara dengan
garis AB. Kalau azimut BA berarti dari utara ke B ke A dengan arah putaran searah jarum jam. Jika azimut AB adalah 38,1953 derajat, maka azimut BA dari gambar ini kita bisa dapatkan alfa AB nih, sifat sudut ya. Kalau sudut yang sejajar itu sama. Jadi azimut AB ditambah nih garis lurus itu kan 180 derajat. Jadi azimut BA sama dengan azimut AB ditambah 180 derajat. Dan hasilnya adalah 218,1953 derajat. Sekarang kita jawab soalnya. Jumlah syarat geometri yang diperlukan. Nah, syarat geometri itu rumusnya R sama dengan N kurang U, di mana N adalah jumlah pengukuran. Jadi pengukuran yang kita lakukan dalam soal ini adalah A, B, alfa, beta. Ini yang kita ukur di lapangan. Berarti ada 4 buah. Dan U itu parameter yang dicari. Yang dicari kan koordinat C. Koordinat C itu parameternya adalah XC dan YC, 2 buah. Nah, jadi syarat geometri yang kita perlukan adalah N kurang U, 4 kurang 2 sama dengan 2. Kita akan membentuk 2 persamaan syarat geometri. Kita bentuk persamaan pertama. Kita menggunakan aturan sinus. Nah, aturan sinus itu sisi di depan sudut dibagi sudut itu hasilnya konstan. Jadi B per sin beta, B nih sisi di depan sudut beta per sin beta akan sama dengan A per sin alfa. Begitu juga dengan katakanlah sisi AB per sudut ACB. Ini juga hasilnya akan sama. Nah, dari aturan sinus ini maka kita bentuklah persamaan 1, yaitu B dikali sin alfa dikurang alfa dikali sin beta. Ini ya tinggal kita masukkan ya. B kali sin alfa sama dengan A kali sin beta. Ketika digiring menjadi satu sisi jadinya seperti ini. Nah, persamaan kedua kita bentuk dari rumus Collins. Rumus Collins ini kalau di ilmu ukur tanah 1, ya mungkin sekarang penentuan posisi 1 ya. Itu rumusnya adalah XC dikali XA ditambah B kali sin alfa AC. Jadi kalau menentukan koordinat titik C dari titik A. Menentukan koordinat X dari titik C dari titik A. Nah, dari sini didapatlah karena azimut AC ini kita tidak ketahui, maka kita harus mencarinya. Nah, berarti azimut AC itu adalah nih dari garis utara ke garis AC. Ke garis AC ini azimut AC. Bagaimana cara mencarinya? Nah, sebenarnya kan ini dari utara ke sini ke garis AB ini kan alfa AB nih. Alfa AB. Sebenarnya kan azimut AC itu adalah alfa AB ditambah sudut yang ini, sudut yang di luar ini. Nah, sudut yang di luar ini adalah 360 derajat dikurang alfa, ya kan satu putaran penuh itu kan 360 derajat. Makanya didapat persamaan seperti ini, XC sama dengan XA ditambah B kali sin dalam kurung alfa AB ditambah 360 derajat dikurang alfa. Nah, satu lagi kita masih menggunakan rumus Collins, menentukan koordinat XC dari titik B. XB
tambah A dikali sin alfa BC. Sin alfa BC itu adalah dari utara ke garis BC. Ke garis BC. Apa alfa BC tersebut kita bisa ubah menjadi alfa BA ditambah beta. Alfa BA nih dari garis utara ke garis BA, alfa BA ditambah sudut beta yang kita cari di pengukuran, yang kita ukur, sudut beta yang kita ukur. Nah, XC sama dengan XC kita tinggal masukkan dari rumus-rumus atasnya. Ini turun ke bawah, ini turun ke bawah. XA tambah B kali sin alfa AB tambah 360 derajat kurang alfa sama dengan XB ditambah A dikali sin dalam kurung alfa BA ditambah beta. Sehingga kalau disederhanakan menjadi, kita pindahkan menjadi satu sisi, persamaannya menjadi B dikali sin dalam kurung alfa AB ditambah 360 derajat dikurang alfa kurang A kali sin dalam kurung alfa BA ditambah beta dan ditambah XA dikurang XB sama dengan 0. Nah, untuk persoalan ini kita sudah dapat menjawabnya. Ini jawabannya, persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 dari aturan sinus dan persamaan 2 dari rumus Collins. Kita lanjut. Persoalan selanjutnya adalah tuliskan rumus atau nilai masing-masing komponen matriks B dan W. Nah, ordo matriks B itu nanti akan terbentuk matriks 2 kali 4. 2 karena persamaannya 2 ya. 4-nya ini karena ada 4 komponen. 4 parameter. Sedangkan ordo matriks W nanti akan terbentuk matriks 2 kali 1 karena ada 2 persamaan. Nah, isi dari matriks B adalah dou F per dou V. Turunan parsial dari fungsi persamaan dan turunan parsial dari parameternya. Nanti akan terbentuk seperti ini. B sama dengan B11, B12, B13, B14. Ini maksudnya baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2 dan sampai baris 2 kolom 4. Nah, mari kita lanjutkan. Baris 1 kolom 1 itu isinya adalah dou F1 per dou VB. Jadi turunan parsial dari fungsi persamaan 1 dengan dibagi turunan parsial dari parameter B. F1 kan tadi kita udah dapat ya. F1 teh ini di sini nih, biar gampang. F1-nya adalah B dikali sin alfa dikurang A kali sin beta sama dengan 0. Nah, kita turunkan secara parsial terhadap parameter B. Berarti yang punya B saja yang dapat kan. Dan A ini, A sin beta ini kita bisa abaikan karena dia tidak memiliki variabel B. Akhirnya dou F1 per dou VB hasilnya adalah sin beta karena turunan B sin alfa adalah sin alfa. Sin 57 derajat 15 menit 24 detik. Itu didapat 0,8411. Nanti ini kita input ke B11. Nah, B12 dou F1 per dou variabel A. Dou F1 per variabel A. Ini bisa kita abaikan, tinggal yang ini. A min A sin beta.
Karena ini min A, berarti dia akan jadi min sin beta. Turunan terhadap A ya. Jadi minus sin 62 derajat 12 detik. Didapatlah minus 0,8829. B13. B13 dou F1 per dou V alfa. Berarti yang ada alfanya aja kita perhatikan. Berarti yang ada alfa adalah B sin alfa. Turunan dari B sin alfa, ini aturan turunan ya. Berarti alfa ini turunannya berapa? 1. Dan 1 kali B dikali turunan dari sin. Sin itu turunannya adalah cos. Jadi B cos alfa. Ini hati-hati ya bagian sini. B cos alfa. Jadi 127,619 dikali cos 57 derajat 15 menit 24 detik. Nah, kita bulatkan di 4 angka belakang koma. Ini sering banget kesalahan mahasiswa atau siswa gitu tuh membulatkan tuh di awal-awal. Jadi membulatkan dia cuma 2 angka belakang koma. Sebisa mungkin pembulatan itu tuh makin jauh. Jadi semakin banyak angka di kanan komanya. Karena ini akan berefek sangat besar ketika perhitungan kita itu tuh banyak. Karena itu kita bulatkannya 4 angka belakang koma saja. Lalu kita lanjut di B14. B14 dou F1 per dou V beta. Kita perhatikan yang ada betanya. Minus A sin beta. Turunan dari beta 1. Turunan dari sin adalah cos. Berarti minus A cos beta. Didapatlah minus 57,0661. B21. B21 ini dou F2 per VB. Dou VB. Kita turunkan fungsi persamaan yang kedua terhadap fungsi persamaan kedua terhadap B. Cari yang ada B-nya, berarti ini ya. Berarti turunannya hanya ini. Sin dalam kurung alfa AB ditambah 360 derajat dikurang alfa. Sin 340,9386 derajat. Didapatlah minus 0,3266. Ini kan kuadran 3 ya. Kuadran 3 itu antara 270 sampai 360 derajat. Jadi sin itu nilainya negatif. B22 turunan persamaan 2 terhadap variabel A. Cari yang ada A-nya. Ini berarti min 1. Min 1 min 1 A-nya hilang ya, kali sin alfa BA ditambah beta min sinus 280,1968 sama dengan 0,9842. Kenapa yang jadi positif? Karena sin itu yang positif hanya di kuadran 1 dan kuadran 2. Ini ada di kuadran 3 karena 280 derajat itu kan antara 270 sampai 360 ya. Minus kali minus jadi positif 0,9842. Ya dicari di kalkulator aja biar nggak pusing. Nah selanjutnya B23. Matriks B baris 2 kolom 3. Dou F2
dibagi dou V alfa. Ini yang harus hati-hati nih, karena dia kan variabelnya itu ada dalam sin ya, variabel sudut gitu. Berarti yang ada alfanya ini ya, min alfa nih. Jadi turunan dari min alfa itu min 1, terus ininya konstanta kan B, terus dari sin, turunan sin jadi cos, ini berubah jadi cos, dalam kurung alfa AB tambah 360 derajat kurang alfa, dan didapatlah minus 120,6215. Cos itu di kuadran 4 positif, makanya minus hasilnya, min 1 kali cos. Lalu di B24, turunan dari F2 dibagi turunan dari dou F2 per dou VB sama dengan cari yang ada beta, V beta. Yang ada beta ini turunan dari beta 1 dikali min A. Nah ini karena sinus, turunan dari sinus jadi cos dalam kurung alfa BA tambah beta. Didapatlah minus 21,5210. Sekarang kita tinggal masukkan nih yang udah dilingkar-lingkarin ini. B11, B12, B13, B14, B21, B22, B23, B24. Lalu kita cari matriks W. Matriks W itu isinya adalah persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 itu B sin alfa dikurang A sin beta. Persamaan 2 B dikali sin dalam kurung alfa AB tambah 360 derajat kurang alfa dikurang A dikali sin dalam kurung alfa BA tambah beta ditambah XA kurang XB. Lalu kita masukkan angkanya 127,619, ini kan B. Terus dikali sin alfa 57 derajat 15 menit 24 detik. Dan seterusnya didapatlah matriks W 0,00053264. Dan ini matriks W 21 adalah 0,022653254. Untuk penyelesaian soal ini mah ada di hitung berataan 2 ya, karena ini masih hitung berataan 1, kita stop sampai sini saja. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Bila ada suatu persegi panjang dengan lebar L dan panjang P, maka luas area atau A adalah A sama dengan P kali L. Ketelitian A sama dengan ini delta ya. Tunggu, yang kayak gitu tuh apa ya bacanya? Tak ayal. Oh ini sigma ya, sigma. Nih. Sigma A, atau ini mah simpangan baku A. Ketelitian P sigma P dan ketelitian L sigma L. Maka berlaku hukum perambatan kesalahan. Jadi variansi A sama dengan dou A per dou P dikuadratkan dikali sigma P dikuadratkan ditambah dou A per dou L dikuadratkan dikali dou L kuadrat. Nah, diketahui P-nya itu 20 dan simpangan bakunya 50, L-nya 15, simpangan bakunya 40 mm.
Kita cari A-nya. Ketelitiannya doang ya, ketelitian A. Ketelitian luas A. Jawabannya seperti ini. Jadi kita masukkan turunan parsial dari A terhadap P. Jadi dou A per P. Dou A per dou P. A itu sendiri kan rumusnya P kali L. Jadi yang ada P-nya tinggal L ya. P kali L. Ini 1. Turunan terhadap P-nya 1 kali L. L-nya dianggap konstanta ya. Makanya ini L terus dikuadratkan. Dikali sigma P dikuadratkan. Ditambah ini juga sama kayak tadi. Karena dia turunan parsial terhadap L, berarti L-nya 1, turunan parsialnya 1 dikali P. 1 kali P lalu dikuadratkan. P kuadrat. Dikali sigma L dikuadratkan. Lalu hasilnya adalah 15 kuadrat dikali 0,05. Ini langsung kita ubah ke satuan meter ya. Karena 50 mm kan 0,05. Tambah 20 kuadrat dikali 0,04. Hasilnya variansi A sama dengan 1,2025. Nah, yang ditanyakan ketelitian luas A. Ini masih variansi. Kalau ketelitian luas berarti si sigma A-nya saja. Akar dari variansi didapatlah 1,0966 meter persegi. Jadi nanti luas persegi panjang tersebut bisa ditulis, luasnya kan tinggal kita kali ya, 20 kali 15, 300 plus minus 1,0966 meter persegi. Kita lanjut ke soal nomor 3. Tentukan luas dan variansi luas lingkaran menggunakan hukum variansi kovariansi. Data ukuran R sama dengan 100 plus minus 0,01 meter, di mana R itu adalah jari-jari lingkaran. Luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat. Pi-nya ini jangan pakai 3,14 ya. Pi itu tuh perbandingan antara diameter dengan keliling lingkaran. Nah, itu suatu konstanta yang panjang sekali. 3,14159265 dan lain-lain. Terus itu panjang sekali. Salah satu ilmuwan Jepang, matematikawan Jepang itu pernah menghitungnya. Pi itu masih belum berhenti sampai pecahan, sampai jumlah angka di belakang koma itu sampai di atas kuadriliun. Kuadriliun itu berarti triliun kan nolnya itu 12 ya. Kuadriliun tambah 3 15. Jadi 15 angka di belakang koma itu masih lanjut. Jadi jangan buru-buru membulatkan pi-nya itu menjadi 3,14 atau 22/7. Itu bukan angka yang benar-benar tepat. Kalau di kalkulator kan ada tuh pi, jadi masih dalam bentuk pi aja. Pi kali 100 dikuadratkan, dapatlah 31.415,9265. Nah, kalau udah di akhir ini baru kita bulatkan aja 4 angka belakang koma. Biasanya itu pembulatan yang cukup dapat diterima. Lalu variansi luas lingkaran. Variansi luas lingkaran kita bisa masukkan dengan rumus yang udah diketahui di soal. Dou A per dou R dikuadratkan dikali dou sigma R kuadrat. Jadi luas lingkaran itu VR kuadrat, turunannya terhadap R adalah
ini turun ya 2VR, R nya jadi pangkat 1 karena 2 kurang 1, jadilah 2VR. Lalu kita kuadratkan dikali ini simpangan baku dikuadratkan, simpangan bakunya ini 0,01, kita kuadratkan, didapatlah variansi dari luas lingkaran sebesar 39,4784. Soal nomor 3 terjawab. Nomor 4 ini nggak usah lah dijawab ya, ini mah soal gampang, kita yang hitung-hitungan aja kita jawab. Nomor 5, soalnya panjang ukuran AB, BC, CD, DE sepanjang suatu garis lurus sebagai berikut. AB sama dengan 28,1 cm, BC sama dengan 39,8, CD sama dengan 34,3 cm, dan DE sama dengan 38,8 cm. Diketahui ada pengukuran yang akurat atau yang dianggap benar, yaitu AD, A ke D 102,0 cm, dan BE, B ke E 112 cm. Jadi dari sini kita dapat dua syarat geometri. Tentukan nilai yang paling sesuai untuk AB, BC, CD, dan DE. Jadi nilai AB, ukuran AB, BC, CD ini masih mengandung kesalahan. Kita harus melakukan perataan, hitung perataan. Dalam kasus ini kita menggunakan kuadrat terkecil. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, disinilah jawabannya. Syarat geometri. Jadi kan AD diketahui kan ukuran yang dianggap benar. AD 102 cm. AD itu adalah ukuran AB yang benar ditambah ukuran BC yang benar ditambah ukuran CD yang benar. Kita simbolkan menjadi AB topi, BC topi, dan CD topi. Di mana AB topi ini adalah AB, ukuran AB ditambah V1. V1 ini koreksi supaya menjadi benar kan. Dan tambah BC tambah V2 koreksi 2, tambah CD tambah V3 koreksi 3. Dan persamaan selanjutnya adalah BE sama dengan BC topi tambah CD topi tambah DE topi. Dimana BC topi itu adalah BC tambah V2, CD topi adalah CD tambah V3, dan DE topi adalah DE tambah V4. Kita nanti menyelesaikan menggunakan eliminasi Gauss. AD sama dengan AB tambah V1, BC tambah V2, CD tambah V3. Lalu kita masukkan ukurannya ini, dan didapatlah 102 sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah 102,2. Kita pindahkan ini ke kiri, 102,2 ini ke ruas kiri, maka minus 0,2 sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. V1 nya sendiri adalah min V2 kurang V3 kurang 0,2. Kenapa kita bentuknya V1? Kenapa bukan V2? Kenapa bukan V3? Kenapa? Karena V2 dan V3 ini ada di persamaan selanjutnya. Jadi kita pertahankan aja. Dengan begitu kita bisa melakukan eliminasi Gauss. Jadi tipsnya adalah cari variabel yang tidak ada di dua persamaan lainnya. Nah, karena di sini V1 tidak ada di persamaan 2, maka kita bentuk V1 sama dengan minus V2 kurang V3 dikurang 0,2. Persamaan 2. Persamaan 2, BE sama dengan BC tambah V2 tambah CD tambah V3 tambah DE tambah V4. BE tadi adalah 112. Ini kita masukkan angkanya sesuai soal. Lalu didapatlah persamaan akhirnya min 0,9 sama dengan V2 tambah V3 tambah V4. Sama seperti langkah sebelumnya, kita cari yang V4.
V4 sama dengan minus V2 dikurang V3 dikurang 0,9. Lalu kita masukkan ke persamaan selanjutnya. Ini pasti bingung apa bacaannya. Ini adalah V. Kalau yang tadi P. Kalau untuk lingkaran ini P, yang ini adalah V. Ya, ini kita harus tahu abjad. Nih, abjad Yunani nih. Nih, P. Jadi kapitalnya bentuknya seperti ini, kecilnya seperti ini. V. Sama juga sigma. Sigma itu kayak E ya. E kebalik ya. Dan kecilnya seperti ini. Nah, kita lanjutkan. V sama dengan V1 dikuadratkan tambah V2 dikuadratkan tambah V3 kuadratkan tambah V4 kuadratkan. Jadi koreksi-koreksi pengukuran 1, pengukuran 2, pengukuran 3, dan pengukuran 4 itu dikuadratkan. Itu adalah V. Nah, kita masukkan V1-nya seperti yang tadi nih. Kita substitusikan. Jadi V1 itu adalah min V2 kurang V3 kurang 0,2 dikuadratkan. V2 kuadrat tetap, V3 kuadrat tetap. V4 juga kita substitusikan dari ini. Min V2 dikurang V3 dikurang 0,9 dikuadratkan. Nah, ini cukup challenging ya. Bagaimana cara mengkuadratkan yang 3 variabel seperti ini? Maka ini caranya V2 kuadrat, jadi min V2 dikali V2 kuadrat. V3 kuadrat ini dari min V3 dikali min V3. Ditambah nih min 2 kuadrat nih, min 2 kuadrat 0,4. Ini bisa kalian taruh di sini atau di akhir juga boleh. Lalu 0,4 V2 ini datangnya dari 2 dikali min V2 dikali min 0,2. 0,4 V3 2 dikali min V3 dikali minus 0,2. 2V2 V3 2 dikali min V2 dikali min V3. 2V2 V3. Ini aturan pengkuadratan sebuah fungsi ya. Ini fungsi. Ditambah V2 dikuadratkan, ditambah V3 dikuadratkan, dan ditambah ini dikuadratkan. Hasilnya adalah V2 dikuadratkan tambah V3 dikuadratkan ditambah 0,81 ditambah 2V2 V3 ditambah 1,8 V2 ditambah 1,8 V3. Dan kita sederhanakan menjadi V sama dengan 3V2 kuadrat ditambah 3V3 kuadrat ditambah 4V2 V3 ditambah 2,2 V2 ditambah 2,2 V3 ditambah 0,85. Agar V minimum, ini kuadrat terkecil ya, kita masuk ke kuadrat terkecil, maka prinsip kuadrat terkecil, dou V per dou V2 sama dengan 0 dan dou V per dou V3 sama dengan 0. Kita turunkan V, fungsi V terhadap V2, cari yang ada V2 nya. Ini kan jadinya 3V2 kuadrat, ini jadinya 6V2. Ini yang ada V2 4V3. Ini ada V2 2,2 sama dengan 0. Terus dou V per dou V3. Cari yang ada V3 nya. Ini 3V3 kuadrat, jadi turunannya menjadi 6V3. Ini 4V2 V3 menjadi 4V2. Ini 2,2 V3 menjadi 2,2. 0,5 kemana? Habis, karena dia tidak mengandung
unsur V. Kita akan mengeliminasi V2. Tapi kan jumlahnya beda, maka kita lakukan perkalian. Fungsi pertama kita kali 2 dan fungsi kedua kita kali 3. 12 V2 ditambah 8 V3 ditambah 4,4 sama dengan 0. 12 V2 ditambah 18 V3 ditambah 6,6 sama dengan 0. Kita eliminasi Gauss. Jadi didapatlah V3 sama dengan minus 0,22. Kita substitusikan ke persamaan ini. 6V2 tambah V3 tambah 2,2 sama dengan 0. Lalu nilai V3-nya kita substitusikan minus 0,22. Dan didapatlah V2 sama dengan minus 0,22. V3 dan V2 udah dapat, maka kita bisa cari V1 dan V4 dari persamaan sebelumnya nih, yang sini V1 dan V4 kita masukkan angkanya. V2 nya minus 0,22, V2 nya minus 0,22, V1 didapatkan positif 0,24. V4 didapatlah minus 0,46. Tentukan nilai yang paling sesuai. Jadi nilai yang paling sesuai dari AB adalah AB ditambah V1. 28,1 tambah 0,24. Dapatlah 28,34 cm. BC topi. BC tambah V2. 39,8 dikurang 0,22. Dapat 39,58. CD topi, CD tambah V3, 34,3 kurang 0,22, 34,08 cm. DE topi, DE tambah V4 sama dengan 38,4 dikurang 0,46 sama dengan 38,34 cm. Nah, kita cek ke persamaan geometrinya untuk mengecek apakah pekerjaan kita ini udah benar apa salah. Jadi AD sama dengan 102. Kita jumlahin aja. AB tambah BC tambah CD. Kalau kita jumlahkan maka hasilnya adalah 102. Terus BE 112. B itu BC tambah CD tambah DE. 39,58 tambah 34,08 dan 38,34. Maka kalau dijumlahkan adalah 112 cm. Oke, sekian dulu. Lumayan panjang ya. Semoga dapat dimengerti.